Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Aflani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, disingkat Kemlu RI, adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan luar negeri negara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merupakan salah satu dari 3 kementerian bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh Presiden. Saat ini Kementerian Luar Negeri membuka kesempatan kepada warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjadi pegawai setempat di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri melalui seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan RI di luar negeri tahun anggaran 2022. Pendaftaran dimulai pada tanggal 13 April tahun 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 31 Desember 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Teman-teman bisa kunjungi website ecps.kemlu.go.id. Nanti saya akan berikan link di deskripsi video ini. Terus teman-teman bisa klik update pengumuman seleksi penerimaan calon pegawai setempat. Klik detail. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Lalu teman-teman download file PDF ini. Setelah itu teman-teman buka. Nah, ini adalah file pengumuman seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022. Nah, di sini terdapat proses seleksi direncanakan untuk dilaksanakan 2 kali, yaitu bulan April sampai bulan Mei tahun 2022 dan bulan September dan Oktober tahun 2022. Pelamar yang mendaftar setelah bulan Agustus tahun 2022 akan ikut dalam proses seleksi periode berikutnya. Seluruh tahapan penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan RI di luar negeri tahun anggaran 2022 dilakukan secara daring melalui laman website ecps.kemlu.go.id dengan menggunakan nomor induk KTP atau NIK. Persyaratan umum yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kedua berusia minimal 22 tahun dan maksimal 40 tahun saat melamar, yang ketiga setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS atau prajurit TNI atau Kepolisian RI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai setempat dan pegawai swasta. Yang kelima, tidak sedang berkedudukan sebagai ASN atau anggota TNI atau Polri. Keenam, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ketujuh, memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan persyaratan administrasi. Ke-8, memiliki keahlian dan keterampilan untuk bidang tugas yang diperlukan. 9, menguasai bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya secara memadai. Ke-10, sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang
atau sejenisnya yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter. Dan yang ke-11 yaitu berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat pidana, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di negara lainnya, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Persyaratan administrasi pelamar, yang pertama, memiliki ijazah minimal SMA khusus untuk formasi sebagai pengemudi. Kedua, memiliki ijazah minimal D3 atau S1 atau S2 untuk formasi lainnya, dengan jurusan dan bidang sebagai berikut: administrasi negara, akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, hubungan internasional, hukum, politik, kajian wilayah, komunikasi, desain komunikasi visual, sastra, yaitu Inggris, Arab, Prancis, Rusia, Jerman, Cina, Italia, dan Spanyol. Pariwisata, kesenian, komputer, yaitu teknik informatika, sistem informasi, dan ilmu komputer, teknik elektro, sekretaris, dan tata boga. Kemudian berkas lamaran, mengunggah berkas lamaran wajib melalui laman ecps.kemlu.go.id. Yang pertama itu surat lamaran sebagai calon pegawai setempat ditujukan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kementerian Luar Negeri, ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pelamar. Kedua, KTP atau KK yang masih berlaku. Ketiga, pas foto dengan persyaratan: A. Latar belakang biru, B. Pakaian formal, dan ukuran maksimal 2 MB. Keempat, nomor pojok wajib pajak atau NPWP. Kelima, surat izin mengemudi A, SIM A. Keenam, ijazah dan transkrip nilai. Kemudian sertifikat penguasaan bahasa Inggris dengan jenis TOEFL PDT dan TOEFL IPT dan TOEFL IBT. Mengunggah berkas lamaran tidak wajib melalui laman ecps.kemlu.go.id. Pertama, nomor BPJS Kesehatan. Kedua, nomor BPJS Ketenagakerjaan. 3. Sertifikat penguasaan bahasa asing. 4. Sertifikat keahlian lainnya seperti seni, fotografi, komputer atau software, dan editing. Kelima, sertifikat penghargaan akademis. Keenam, sertifikat penghargaan non-akademis tingkat daerah ataupun nasional. Keempat, tahapan seleksi. Tahapan pertama yaitu seleksi berkas, ujian tertulis pengetahuan umum, ujian bahasa Inggris, ujian bahasa asing, psikotes, dan wawancara dengan panitia seleksi. Tahapan yang kedua, wawancara dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Ujian kompetensi lainnya jika dianggap perlu oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman ecps.kemlu.go.id. Kemudian yang kelima, tata cara pendaftaran. Pendaftaran dapat dilakukan sepanjang tahun 2022 melalui laman resmi ecps.kemlu.go.id dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK pada kartu penduduk KTP atau pada kartu keluarga atau KK. Pengumuman kelulusan setiap tahapan seleksi dapat dilihat pada laman ecps.kemlu.go.id. Pelamar yang lulus seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022 akan ditugaskan sebagai calon pegawai setempat pada beberapa fungsi yang ada di perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di antaranya fungsi politik, fungsi ekonomi, fungsi protokol dan konsuler, pelindung warga negara Indonesia, fungsi penerangan, sosial dan budaya, sekretaris pimpinan, bagian administrasi, dan atas teknis. Panitia seleksi penerimaan calon pegawai setempat
pada perwakilan RI di luar negeri tahun anggaran 2022 tidak memungut biaya apapun selama proses seleksi berlangsung. Segala biaya yang timbul terkait keberangkatan ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri menjadi tanggungan pribadi calon pegawai setempat. Panitia seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022 tidak melakukan komunikasi dalam bentuk apapun kepada seluruh pelamar dalam proses seleksi yang berlangsung. Informasi resmi terkait dengan seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022 hanya dapat dilihat pada laman ecps.kemlu.go.id dan akun Instagram resmi Biro SDM Kementerian Luar Negeri @bsdm.kemlu. Panitia seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022 menghimbau seluruh pelamar untuk tidak mempercayai pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang menjanjikan kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan memungut biaya tertentu atau dalam bentuk yang lainnya. Seluruh pelamar seleksi penerimaan calon pegawai setempat pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022 wajib membaca dan memahami seluruh isi pengumuman selama proses seleksi. Kelalaian dalam menjalani tahapan seleksi menjadi tanggung jawab masing-masing pelamar. Keputusan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Setempat pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tahun anggaran 2022 adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Nah, itu adalah pengumuman yang disampaikan oleh Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Setempat. Jika teman-teman ingin melamarnya, silakan teman-teman kunjungi website www.ecps.kemlu.go.id. Semoga teman-teman yang melamar di calon pegawai setempat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.